cobain ini si bongkonya. Gurihnya santan dipaduin dengan gula yang bikin balance di mulut. Belum lagi wangi pandan dari bongkonya yang bikin kenikmatan Chehuntiao ini semakin gak perlu diragukan lagi. Sobat makan! Sekarang kita lagi ada di mana? Kita lagi ada di daerah Puri Kembangan. Jadi kita sekarang lagi mau ngedatengin tempat makan soto yang enak. Ini sotominya unik ya? Kenapa uniknya? Gak tahu, kita langsung cek aja ke dalam. Let's go. Halo Sobat Makan, kali ini Tiwi dan Chef Kai udah ada di sebuah warung yang suasana itu cukup humble banget. Kalau dari nama warungnya sih udah pasti ketebak ya. Kalau menu yang dijual itu sotomi. Eits, walau cuma jualan sotomi aja, tapi pelanggannya tuh gak pernah berhenti untuk balik ke sini lagi. Ini apa nih? Panjang-panjang. Nah, ini risol, Pak. Sendiri, jadi Nah, istimewa risol biasanya segini, Pak. Iya, kita bikin sendiri jadi kurang lebih sekitar 40 sentian. Panjang, guys. Gede Panjang banget banget ya. ini. Wow, jarang-jarang ya makan sotomi Bogor yang pakai risol sepanjang ini. Tapi tenang aja, buat Sobat Makan yang gak kuat makan risol sepanjang ini, bisa kok minta tolong ke penjualnya untuk dipotong kecil-kecil biar Sobat Makan gak capek ngunyah. Nah ini nih menu legend yang ada di Sotomi Haji Darjo. Dengan risol yang sepanjang, berapa tadi? 40 cm ya? Oke. Gimana kalau kita ini yuk? Potekan? Boleh. Luli. Tas dulu ya? Kayak kue. Crispy ya? Harus cobain kuahnya dulu. Gak pakai apa-apa, enak banget, seger. Sekarang mau tambahin sambal boleh deh tuh. Wah, ternyata rasa kuahnya seger banget, bikin mata jadi melek ya. Sotomi Haji Darjo emang seenak itu rasanya. Taduh. Kok sotomi ada, ini sih ada baksonya? Kan biasanya nggak pernah pakai bakso tahu. Biasanya cuma risol doang. Mungkin di sini keunikannya sotomi si Haji Darjo ini pakai bakso. Di mana-mana tuh aku nggak pernah nemuin sotomi pakai bakso, apalagi Ya kan? di Bogor ya. Risol panjang aja udah aneh, ditambah bakso, tapi kita cobain rasanya. Baksonya enak loh. Dia baksonya kayak ada urat-uratnya gitu. Kalau tadi udah cobain baksonya, sekarang Chef Kai dan Tiwi mau cobain risol yang disiram kuah sotomi. Rasanya kayak gimana ya? Beda ya? Terus yang uniknya lagi di sini ya, BH-nya sotomi itu cuma pakai si mie kuning doang, tapi di sini dia nambahin pakai bihun juga, sama ada tahu yang nggak common di sotomi. Dalam semangkuk sotomi ini ada campuran mie kuning dan mie putih, daging sapi, tahu putih, dan bakso urat. Duh, jadi bikin ngiler ya Sobat Makan. Dan kalau soal rasa, kita tanya Tiwi dan Chef Kai deh yuk. Ya, ini tomatnya tuh sengaja ditaruh terakhir itu supaya ada tambahan Lebih segernya segar. lagi, benar. Karena penempatan tomat emang harusnya tetap masih segar ya. Masih bisa kriuk-kriuk, keras-keras gitu. Ini bukan sotomi yang biasa aku makan, tapi ini enak sih. Pantesan aja dia udah jualan dari tahun 90-an. Nemu aja Chef, tempat sini Chef. Emang hidup aku dihabiskan untuk makan. Ini sepakat ya nih? Sepakat ya? Sepakat ya? Oke. Ya. Sotomi Haji Darjo, rasanya rating 5. Makanan viral yang satu ini emang gak pernah sepi pengunjung ya. Lihat deh suasana warungnya. Ada aja yang antri. Nah, ini dia nih menu utamanya. Dari tampilannya, Chehuntiao ini kelihatan sekilas tuh mirip banget ya sama es campur. Tapi tuh ternyata beda loh. Kita simak yuk.
Makanan khas dari Pontianak. Nah, ini namanya Cehuntiao. Isinya ada apa aja sih nih? Nih di sini kalau misalkan kita Kenalan acak-acak dulu. aja langsung ya. Ya, acak-acak. Ini nih yang paling unik nih, ini yang kayak mie ini namanya sagu gunting. Terus udah gitu di sini ada kacang merah. Sama ini apa coba yang hijau? Apa namanya ya? Bongko. Nah ini tuh katanya yang bikin si Cehuntiao ini tuh enak. Dia dari sagu gitu, pakai pandan. Kita coba aja yuk. Ya langsung aja ya kita aduk-aduk Ya, ya. mari kita jenjah. Ini ketannya nih. Aku mau nyobain ini si bongkonya. Gurihnya santan dipaduin dengan gula yang bikin balance di mulut. Belum lagi wangi pandan dari bongkonya yang bikin kenikmatan Cehuntiao ini semakin gak perlu diragukan lagi. Hampir rata-rata tekstur si Cehuntiao ini tuh semuanya tuh jiggly, kenyal gitu. Jadi teksturnya kecuali si kacang sama si ketannya. Jadi kalau ketannya tuh udah agak lembut, kalau si kacang merahnya agak berpasir gitu, enak deh. Bisa tebak Kak, harga satu porsi ini berapa? 30.000. 20.000. Wow. Sebanyak ini 20.000. Halo guys. Hai. Ini kok duduk dulu kok. Boleh. Sama dulu dong. Wendy. Wendy. Iya, aduh. Duduk kok. Ini seger banget, ini kalau boleh tahu kok. Ini resep sendiri, resep keluarga, apa ngarang-ngarang apa gimana? Kalau resep pasti kita dari emang ada ini saya cari sendiri karena saya suka banget namanya Cehuntiao. Jadi Cehuntiao itu emang asal dari Pontianak. Nah, saya jadi kepikiran nih kayaknya ada satu bisnis yang bagus untuk di Jakarta. Saya mau mengenalin nih Cehuntiao dari Pontianak ke Jakarta tuh kayak gimana. Oh, jadi gitu ya Sobat Makan. Cerita singkat di balik kedai susu tahu by Wendy ini. Saking banyak yang ngantri buat beli, sampai pernah ditegur Satpol PP deh. Nah, ada lagi nih menu andalan di sini, coipan kukus dan coipan goreng. Sekarang kita cobain ini nih, yang tadi kan udah manis-manis, sekarang yang asin-asin. Asin-asin. Langsung aja kita cobain yuk. Sekarang aku mau nyoba yang kucai. Kucai hotahe. Aku nyobain yang bengkuang nih. Oh, isinya banyak banget, parah. Wow. Kulitnya tipis. Ini juga banyak nih. Ya kan? Si kulitnya tuh tipis. Dalamannya tuh banyak, nggak yang kopong. Ya kan? Padat banget kan? Iya. Sama isiannya. Tuh. Yang paling menyenangkan adalah si bawang putihnya tuh dia kayak ada ebi-ebinya gitu. Jadi bawang putihnya tuh gurih. Sebagian Sobat Makan pasti udah gak asing lah ya sama coipan ini. Tapi uniknya di susu tahu by Wendy ini mereka tuh menyajikan yang versi gorengnya loh. Rasanya crispy di luar, lembut di dalam. Ini enak banget. Tapi Enak. kalau selera aku sih aku lebih suka yang digoreng. Yang ini emang kayak coipan klasik ya. Iya. Ini baru sih. Di tekstur atas sama bawah tuh kayak krek, tapi di dalamnya Bener. moist. Nah, Sobat Makan, kalau mampir ke sini juga jangan lupa cobain minumannya ya. Ada es songkit Kiamboy yang disajiin bareng biji selasi. Tapi yang satunya ini pun juga nggak kalah sih legendnya. Yap, es susu tahu yang jadi ikon kedai susu tahu by Wendy ini nih Sobat Makan. Wah, dua-duanya tuh seger banget. Dia terus ada asam-asamnya kayak bukan jeruk. Kayak ada asin. Ini kasih garam loh ya? Bukan. Sebenarnya aku enggak. Jadi dia pakai kayak kiamboy. Dia pakai kiamboy, itu kiamboy apa? Tahu. Yang biasa itu kan. Kayak buat pas Imlek. Iya. Kayak manisan-manisan dari buah gitu. Coipan rasanya